Oke, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi FTP server pada Debian 12 ya. Oke, langsung saja kita buka kembali VirtualBox-nya. Nah, eee, supaya tidak mengulang untuk menginstal untuk men-setting network adapternya supaya menjadi 2 dan untuk tidak mengulang settingan di network interface Debian-nya, jadi saya akan meng-cloning ya miliknya dari SSH ini. Oke, saya clone, kemudian tinggal klik sini saja supaya kita tidak perlu menginstal menyeting IP-nya, tidak perlu menyeting SSH jika memang diperlukan ya. Oke, karena di bagian SSH yang kemarin ini kita sudah menginstal sudah menyeting IP dan apa ya, ya cuma IP aja sih. Ya karena itu supaya ini nanti tidak mengulangi lagi, jadi kita mengambil ini. Toh ini juga nggak ada isinya apa-apa, cuma instalan SSH saja. Oke, ini yang kita buat, saya coba setting. Saya ganti namanya terlebih dahulu. Misalkan ini untuk yang FTP server. Oke, untuk adapternya sama, masih selalu menggunakan 2 NAT dan bus only ya. Oke, langsung saja kita start. Untuk menguji FTP server biasanya saya menggunakan WinSCP, aplikasi yang cukup mudah dan tidak terlalu besar ukuran filenya. Jadi untuk terakhir nanti kita akan coba mengujinya menggunakan WinSCP. Oke, di sini sudah seperti settingan kemarin. Biasanya saya kalau awal seperti ini tetap saya restart terlebih dahulu untuk jaringannya atau untuk networknya. Sistem CTL restart network. Oke, kemudian kita cek IP-nya. Di sini IP-nya masih sama, kemudian kita ping Google untuk mengecek koneksi. Oke, koneksi ada. Nah, untuk menginstal FTP server ya, kita cukup ketikkan untuk menginstal berarti apt install Pro FTPD. Ini adalah nama aplikasi FTP yang ada di Debian ya. Selanjutnya tinggal kita enter saja. Dan apt install reading packet list done will. Nah, jadi dia tidak ada di DVD 12. Oh, kok di DVD 1 Debian 12. Pro FTPD. Bentar. apt install Pro FTPD. Oke, karena di Debian 12 bawaannya tidak ada. Oke, kita coba cek source-nya ya. Source dari Debian 12-nya dengan menggunakan nano etc apt/source.list enter. Nah, ternyata di Debian ini tidak ada resource tambahan. Nah, kita coba akan mencari resource Ctrl X ya. Kita akan menambahkan resource dari Debian 12-nya supaya dia bisa mendownload resource dari internet ya. Oke, kita coba menggunakan SSH yang kemarin karena
nanti akan menggunakan copy file ya, atau copy paste file agar lebih bisa maksimal, karena di sini tidak bisa copy paste file ya, jadi kita pakai SSH. Oke, untuk menggunakan SSH ini dibiarkan seperti ini tidak masalah. Oke, kita coba cek IP-nya. Yang kita SSH adalah IP 41.1. Oke, kita coba pakai CMD. Kita menggunakan SSH. Sabar besar ya. SSH, nama akunnya, nama usernya, alamat servernya, portnya, ntar passwordnya kemarin root. Nah, ini adalah tampilan. Selanjutnya kita masuk ke nano etc, kemudian apt source.list. Oke, di sini belum ada, nanti kita akan tambahkan. Nah, kemudian kita buka browsing Google, kemudian cari source Debian 12, shortlist Debian 12. Misalkan kita pakai yang ini, kita cari source Debian 12. Oke, ada cukup banyak. Oke, kita cari yang di GitHub saja, Debian 12 komplit full. Nah, ini fullnya ya, atau kita juga bisa menggunakan yang sedikit. Kita coba pakai yang atas ini ya, kita tinggal copy saja, klik kanan copy, kemudian kita buka di sini, kita paste dengan klik kanan. Nah, source-nya akan ditambahkan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita saya kecilkan dulu, Ctrl X, Y, bentar. Ctrl X, Y, enter, error, permission Denny. Oke, kita ternyata tidak diizinkan untuk mengedit file source.list. Oke, kita Ctrl X, M ya, berarti kita, oh iya, ini belum masuk ke SU ya, root. Nah, ini baru bisa nano /etc /apt /source.list. Nah, tinggal kita pastekan di sini ya, paste, klik kanan. Oke, kita copy lagi, ternyata hilang, copy, paste. Kita coba ulangi, copy, harusnya klik kanan. Nah, oke, jika sudah tinggal Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya tinggal kita update dengan perintah apt update. Ya, kita tunggu proses update-nya. Ini akan menambahkan source dari internet ya, sehingga jika ada aplikasi yang tidak ada pada Debian 12 kita, maka dia secara otomatis akan mencari source dari yang kita tambahkan tadi. Oke, jika sudah, kita lanjutkan kembali dengan seperti tadi, apt install ya, pro ftpd. Nah, akhirnya bisa. Kemudian Y untuk melanjutkan. Oke, ini saya menggunakan SSH ya.
Untuk yang Debian-nya kita biarkan seperti ini, tidak masalah. Kita coba mengaksesnya menggunakan SSH. Oke, apakah sudah selesai? Oke, coba kita enter. Oke, ini agak nge-lag. Oke, karena ternyata tadi nge-lag, saya ulangi kembali apt install pro ftpd. Oke, sudah terinstall ternyata. Selanjutnya, karena tadi saya menggunakan ini hanya untuk copy tadi aja ya, mungkin untuk selebihnya karena CMD kadang ada nge-lag seperti tadi ya, mungkin saya akan menggunakan yang di Debian sini aja. Ini saya silang. Sebetulnya apa yang kita terapkan di SSH dan di sini sama aja. Oke, kalau tidak percaya kita coba untuk ulangi ya, apt install pro ftpd. Nah, di sini muncul tulisan tidak ada yang diupdate dan tidak ada yang diinstal karena dia memang sudah terinstall. Oke. Kemudian ketika kita sudah menginstal pro ftpd ya atau FTP-nya, kita tinggal menyetingnya pada, kita ketikkan, maksud saya etc, dia berada di folder etc pro ftpd, kemudian slash pro ftpd .conf ya, dan di enter. Nah, di sini adalah settingan untuk pro ftpd nya. Mungkin jika kurang besar saya full screen ya. Kemudian pilih scale mode. Nah, ini lebih besar, lebih terlihat. Ini settingan untuk pro ftpd kelihatan di atas ini ya. Dia berada di etc pro ftpd, kemudian pro ftpd.config filenya. Di sini kita bisa mengedit beberapa yang sesuai kita butuhkan saja. Misalkan server name diisi Debian atau Debian 12 atau yang lainnya, bebas. Kemudian yang paling penting ya, bukan di bagian itu, jadi yang paling penting ada di bagian bawah ya. Kita cari paling bawah. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini di bagian anonymous ini. Anonymous ini kita cek ke bawah lagi. Nah, sebetulnya kita bisa menambahkan sendiri di paling bawah, cuman supaya tidak lama kita edit saja yang ini ya. Kita cari yang tulisan anonymous ini, anonymous FTP ini. Nah, ini kan masih ada tanda depannya, ada tanda pagernya ya. Untuk mengaktifkan seperti biasa, kita hapus tanda pagernya, kita pepetkan ke ujung seperti ini ya. Kita aktifkan anonymous kemudian kita letakkan di file nanti dia menuju ke home. Setelah ke home akan ke kita, folder kita. Jadi dia berada di folder home, kemudian foldernya namanya saya beri nama saya. Nah, kemudian untuk user dulunya tidak perlu dipepetkan, nggak masalah, supaya rapi aja sebetulnya. Oke, di sini saya membuat user dengan nama user misalkan
kita buat user tjkt ya, kita buat user tjkt. Kemudian di bagian penutupnya kita cari yang anonymous lagi. Nah, ini tinggal kita aktifkan. Jadi untuk settingannya ada di dalam sini. Sebenarnya banyak yang bisa kita aktifkan, cuman di sini saya akan hanya mengaktifkan anonymous paling atas. Kita nyalakan, nanti kita arahkan ke folder home Andrean, kemudian kita membuat usernya dengan nama tjkt nanti. Oke, setelah itu tinggal bawah ditutup anonymous yang ini ya. Sebetulnya kita bisa membuat sendiri di sini, cuman supaya tidak perlu mengedit, saya membuatnya dari bawaan saja. Oke, sudah, cuma menyalakan ini saja dengan user saja. Untuk settingan yang lain bisa dipelajari sendiri ya. Tinggal fungsinya untuk apa, untuk limit, untuk DNI, untuk mengizinkan, untuk hanya, dan yang lain-lain. Nah, intinya ini hanya tutorial sederhana saja supaya nanti setidaknya kalian bisa terlebih dahulu. Oke, jika sudah tinggal di save dengan ctrlx y dan enter. Kemudian setelah kita membuat, nah ini kan di folder yang sudah ini ya, ternyata saya sudah di folder home /Andrean /Andrean aja. Nah, di sini kita bisa melihat isinya, ketikkan ls. Nah, tidak ada isi apa-apa di folder ini. Nanti FTP dari WinSCP akan diarahkan di folder ini. Nah, ls fungsinya untuk apa? Untuk melihat isi folder home Andrean ini. Karena tidak ada isinya, kita coba membuat file ya menggunakan nano. Misalkan nano, saya buat filenya namanya test1.txt misalkan. Kemudian isinya tes seperti ini. Kemudian kita save dengan Ctrl X Y enter. Nah, kemudian kita ls. Nah, ada satu file namanya test1, formatnya txt ya, formatnya txt. Kemudian sebagai contoh saja, ketika kita sudah menyeting FTP tadi yang sederhana tadi, kita perlu untuk membuat usernya, atau kita sebelum membuat user kita izinkan dulu untuk filenya supaya bisa untuk folder ini bisa mengizinkan untuk diakses dari luar. Jadi kita kembali ke folder home dengan cara cd spasi _2 enter. Kita berada di folder home, kita ls untuk melihat isi folder home ada apa aja. Isinya hanya folder Andrean. Folder Andrean kita izinkan terlebih dahulu supaya foldernya atau direktorinya bisa diakses menggunakan WinSCP. Caranya gimana perintahnya? Kita menggunakan chmod -r, kita pakai yang 77 saja, 7 3 kali ya. Kemudian kita izinkan nama foldernya adalah Andrean seperti ini. Jadi nanti dia mengizinkan di folder Andrean untuk dapat diakses menggunakan WinSCP. Salah pencet, saya ulangi seperti ini ya. Nah, ketika kita sudah mengizinkan folder FTP yang ingin diakses, tadi di settingan Pro FTPD kita sudah membuat user namanya tjkt ya untuk mengakses FTP-nya atau menggunakan WinSCP-nya. Namun di Debian kita belum membuat user dengan nama tjkt tersebut. Nah, terlebih dahulu kita buat usernya dengan menggunakan perintah add user
Tadi saya beri nama usernya adalah tjkt, kemudian di enter. Kemudian muncul base add user command not found. Apa add user command not found? Oke, kita coba yang user app dibalik aja tjkt. Nah, sama tidak bisa ternyata, berarti dia perlu menggunakan privilege root biasanya. Oke, kita coba exit dulu, atau kita menggunakan perintah exit. Di sini kita tinggal masuk menggunakan su -l, kemudian enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah menjadi folder root. Oke, kita kecilkan sedikit ya. Di sini sudah menjadi folder root ini ya, di paling kirinya. Awalnya kita menjadi user Andrian biasa, karena user ini tidak saya jadikan user root. Jadi untuk menjadikannya user root kita bahas lain kesempatan. Yang penting kita tahu caranya untuk masuk ke user root ya. Caranya adalah mengetikkan su spasi -l, kemudian kita masukkan password rootnya. Oke, di sini ketika sudah, tinggal kita membuat tadi ya add user dengan nama tjkt. Nah, dan ternyata bisa. Passwordnya supaya saya tidak lupa, saya buat passwordnya root juga, root, kemudian diketik lagi root, full name tidak perlu diisi ya, kita isi tjkt saja, tjkt, yang lainnya tidak perlu diisi, enter saja, enter. Apakah informasi ini benar ya? Nah, kita sudah membuat user dengan nama tjkt yang sesuai dengan yang ada di ProFTPD settingan yang awal tadi. Nah, ketika sudah, kita tinggal merestartnya. Seperti biasa, ketika kita selesai menyeting, kita wajib merestartnya. Sistem ctl okay. Restart ProFTPD. Oke, sudah kita restart. Nah, selanjutnya tinggal kita membuka dengan WinSCP ya. WinSCP. Kebetulan saya belum punya WinSCP, jadi kita harus download WinSCP terlebih dahulu. Download WinSCP. Ini paling atas saja, website official. Kemudian ini pilih download WinSCP, iklan di close. Kemudian, nah ini masih proses, kita tunggu. Sekalian install WinSCP ya. Oke, sudah terdownload di sini. Oke, WinSCP sudah terdownload, tinggal kita install di folder download. WinSCP klik 2 kali, kemudian pilih install for all user, pilih yes. Oke, kita tunggu, ini tinggal diklik accept, kita next saja, next, kemudian install. Proses install WinSCP oke, sudah selesai di bagian sini ya, sudah muncul WinSCP. Kemudian kita launch open getting page, tidak perlu membuka websitenya, kita tinggal finish saja. Nah, oke, ini tampilan WinSCP nya ya. Kita untuk membukanya kita pilih, berarti tinggal diklik pilih yang FTP, kemudian ya hostname nya
atau alamat IP servernya adalah 192.168.1.1. Portnya untuk FTP adalah 21. Username tadi yang kita buat adalah rjkt, passwordnya root. Nah, ini yang sudah buat kita tadi. Oke, sudah sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di share, like, dan dibagikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Próxima low, sempre estamos na função. Grave no talo, já vou pro peão. Noite já me trouxe o beat, ele é mente pesado, tocando no som. Já liguei pro Rafão.